Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn. Untuk Capricorn, Sun Moon Rising ya. Ini pesan dari semesta buat kamu di bulan Mei ini. Jadi kita coba cari tahu nih pesannya apa. Ya, buat refleksi diri, buat kontemplasi diri. Capricorn, pesan semesta buat kamu. Oke, ada the word, the lovers, aku akan ambil 7 kartu. Ada the chariot, ada 10 of wands, Page of Cups, Ten of Swords. Six of Swords. Oke, jadi aku rasa maybe di bulan ini bukan bulan yang terlalu oke buat kamu. Kamu feelingnya kayak gitu. Di awal bulan Mei ini kamu ngerasa kayak gitu. Jadi aku rasa mungkin kamu lagi sedikit atau bahkan banyak terpuruk ya gitu. Jadi mungkin beberapa orang terpuruk, maksudnya kalian terpuruk, tapi mungkin detail subjektif terpuruknya itu tuh detail terpuruknya tuh sangat subjektif. Jadi ada beberapa orang yang ya sedikit terpuruk, ada yang bener-bener terpuruk ya gitu. Jadi sedang dihadapkan banyak masalah datang bertubi-tubi dan kamu bener-bener terbebani dengan masalah-masalah itu ya gitu. Atau bahkan ada yang dihianati oleh orang yang disayangi, orang yang dipercaya. Dan ada beberapa yang akhirnya harus kayak meninggalkan sebuah tempat atau meninggalkan sebuah rumah, meninggalkan sebuah lingkungan untuk kayak mengamankan diri atau mengisolasi diri atau I don't know gitu. Jadi ini bener-bener bagi sebagian orang mungkin sangat deep banget, bagi sebagian orang yang ya mungkin ya namanya juga hidup. Jadi tanggapan kita atas masalah itu juga tergantung bagaimana kita sadar terhadap masalah kita, tergantung juga mungkin seberapa sering kita ditempa dengan masalah-masalah gitu ya. Oke. Ada the word, ada the lovers, ada the chariot, dan page of cups. Jadi ini tuh kayak complicated banget gitu. Ada hal dimana harus kamu ingin memperjuangkan sesuatu, kamu ingin menyelesaikan sesuatu, atau kamu ingin berkorban untuk seseorang gitu, atau berkorban untuk diri dan keluarga kamu gitu. Ada the word di sini. Ada kayak ingin membahagiakan diri, tapi nggak hanya diri, kamu bawa satu rombongan mungkin, satu keluarga mungkin, atau anak orang mungkin. Dan di sini kayak ada ketulusan, ada passion gitu ya. Ada page of cups gitu. Aku rasa kamu orang yang mungkin suka memberi atau suka menolong, dan sebagian orang mungkin akhirnya dimanfaatkan kebaikannya, dan mungkin hal ini yang benar-benar membuat kecewa. Dan aku rasa pesan yang di atas, pesan semesta, ada the chariot di sini. Dan kalau lihat dari kartu-kartunya, ini adalah bagian dari bagaimana Tuhan memberi kamu pelajaran supaya kamu semakin dewasa. Atau memang ini ada banyak sekali pelajarannya, di mana kamu harus cari tahu sendiri apa sih maksudnya, apa sih PR dalam pelajarannya ya gitu. Jadi mungkin sebagian dari Capricorn merasa bahwa aku orang baik, tapi kenapa selalu dapat ujian gini gitu. Aku selalu menolong, kenapa selalu dihianati gitu. Dan ada hal yang mungkin perlu kamu sadari, bahwa
kita tidak cukup untuk berlaku baik kepada orang lain, tapi kita juga harus sadar apa yang kita lakukan gitu. Jadi yang terpenting mungkin saat ini bukan berlaku baik pada setiap orang, tapi kita berbuat atau melakukan sesuatu hal dengan penuh kesadaran gitu. Jadi bukan berarti kita egois, no, tapi mungkin kita ada self love ya buat diri kita, dan mungkin tidak semuanya mau dan bisa dibantu juga, yang akhirnya nanti menusuk diri kita ya gitu. Ada The Chariot di sini, aku rasa kamu nggak bisa berhenti gitu dengan kondisi yang seperti ini dan kamu menyerah, jangan gitu. Ini tuh kayak seakan apa ya analoginya, jadi kamu dikasih sepatu tapi sepatu ini rusak, tapi kamu tetap harus jalan. Jadi itu harus kamu pakai jalan sampai nanti menuju finish. Jadi apapun kondisinya saat ini, seberat apapun, ya ini memang sudah hal atau sudah kondisi yang memang saat ini harus kamu lalui gitu. Dan kalau kamu berhenti di jalan, sudah pastikan gagal. Sebelum kita menjalani kegagalan, kita udah gagal duluan karena udah berhenti gitu. Kalau kita tidak mencoba jalan pelan-pelan, kita nggak tahu kan kita akan sampai atau enggak gitu. Dan jangan sampai kita udah mikir kita nggak sampai, ya kita udah jelas nggak sampai karena kita nggak jalan gitu. Jadi kita harus jalani apa yang ada saat ini di depan mata. Kita harus jalani ini ya. Dan memang ada beberapa hal di mana kita harus mengambil pelajarannya, dan mungkin kita jangan lagi terlalu percaya dengan orang, dan mungkin kamu juga jangan terlalu oversharing gitu. Di sini ada Page of Cup, kamu mungkin suka menolong, suka berbagi, tapi ya udah sekadarnya aja yang bisa untuk ranah publisitas, ranah publik gitu. Tapi masalah kamu, unek-unek kamu, pemikiran kamu di mana ini mungkin yang bersifat privasi, ya udah untuk konsumsi diri. Jadi jangan semuanya karena kamu penuh cinta, kasih, sering membantu dan lain sebagainya, akhirnya kamu sharing semuanya gitu. Jadi nggak hanya sharing soal uang, soal kebaikan, tapi hal-hal di mana ini tuh ranahnya urusan dapur, urusan rumah tangga, kamu sharing. Jadi orang luar tahu semuanya, di saat ada masalah mereka akan mungkin ngumbar-ngumbar, ngefitnah dan lain sebagainya. Akhirnya kamu yang terdampak. Jadi mungkin di bulan Mei ini hal yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kamu bisa mengontrol apa yang perlu dipublish dan yang tidak, atau yang perlu di-sharing dan tidak. Dan mungkin kamu juga perlu, ya udah ini adalah bagian dari hidup, ini bagian dari proses, ini bagian dari healing pun kadang up and downs, dan mungkin kamu saat ini sangat terbebani dengan banyak masalah. Kamu cari kondisi dimana kamu bikin waktu yang menenangkan, bikin kamu supaya kamu tuh tenang. Dan kamu bisa tahu nih akar masalahnya tuh di mana ya, itu. Oke, aku rasa cukup ya. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan, dan semoga bermanfaat buat kamu ya gitu. Semuanya pasti akan ada jalannya ya gitu. Thank you so much for watching this video. Thank you udah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.